Eh, dari Bapak Angkus, apakah Ya, mungkin sedikit ada saja saya tanggapan? nambahkan aja. Memang terkait dengan masyarakat adat ataupun masyarakat penghayat kepercayaan, ini memang rumit betul gitu ya. Kalau lihat perjalanan sejarahnya, rumit, dilematis gitu ya. Karena pertama adalah, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah hak gitu ya, itu kan masyarakat adat itu kan sangat lekat dengan alam. Tadi seperti yang saya jelaskan, hubungan manusia dengan alam itu demikian diresapinya secara spiritual. Sehingga lekat hubungannya manusia atau komunitas, adat maupun penghayat itu dengan alam. Sehingga kalau alamnya diserabut, diambil, itu kehilangan. Gitu. Kehilangan pijakan bagi masyarakat adat maupun masyarakat penghayat. Nah, itu problemnya karena ya sebagaimana mungkin sejarah perjalanan kehidupan zaman kolonial pun kan sudah sudah mulai ada upaya-upaya untuk penguasaan lahan maupun wilayah oleh pemerintah kolonial gitu ya. Nah, sehingga karena masyarakat adat tadi lekat dengan alam, bagaimana upaya untuk melepaskan keterkaitan alam dengan masyarakat adat sehingga itu bisa diambil alih. Nah, salah satu yang saya pahami cara untuk eh, menghilangkan itu kekuatan itu adalah dengan ya saya bilang itu nihilisasi gitu. Jadi menganggap itu tidak ada, dianggap masyarakat itu tidak ada, dianggap eh, penganut ajaran leluhur atau agama leluhur itu tidak ada. Nah ini terbukti dengan misalnya dikaitkan dengan uh, secara ilmiah diperkuat dengan stigma bahwa masyarakat penghayat itu atau masyarakat adat itu belum beragama. Jadi hanya menganut roh nenek moyang tadi. Nah, itu kan salah satu nihilisasi, salah satu untuk penghilangan itu. Kemudian di dalam identitas, gitu. Kalau nggak salah, kalau nggak lupa saya nyatet, tahun 1897 itu keluar peraturan pemerintah kolonial bahwa bagi masyarakat yang dia bilang sebagai animisme, dinamisme, jadi bukan penganut Islam, bukan penganut Katolik, bukan penganut Hindu Buddha, itu perkawinannya harus lewat agama Islam. Itu juga upaya untuk nihilisasi. Padahal pemerintah kolonial juga melakukan sensus yang pertama di tahun 1930, itu sensus mereka dari 67 juta penduduk Hindia Belanda, itu penganut Islam itu 48,6% dan penganut animisme dinamisme yang menurut identitas mereka itu 47,8%. Jadi imbang-imbang sebetulnya. Tapi ya tetap saja itu dinihilkan, dianggap itu belum punya agama, dianggap itu tidak tidak apa tidak masuk di dalam identitas yang diakui oleh pemerintah kolonial dan itu pola itu dilanjutkan oleh pemerintah Republik ini sehingga sampai sekarang pun ini dianggap ini budaya, makanya kenapa ditaruhnya di kementerian yang ada mengelola kebudayaan, padahal kan sebetulnya ada ini sistem keyakinan. Nah itu problem-problem investasi yang dilaksanakan sejak Belanda dan terus berlanjut hingga kini gitu kan. Nah kemudian yang kedua adalah masalah tadi, jadi pengakuan itu mesti distandarisasi dan diverifikasi oleh negara bahwa ini benar-benar masyarakat adat dan ini bukan, itu ada standarnya dan standar itu kan berdasarkan kajian ilmiah dan kajian ilmiah itu selalu standarnya Barat kan begitu, sehingga dengan demikian karena standar Barat dan standar Barat itu ada pengaruh pengaruh tadi penguasaan kapitalisme, pola pikir kapitalisme, otomatis yang dirugikan masyarakat adat pasti dirugikan. Pasti susah sekali untuk mendapat pengakuan ini adalah betul-betul masyarakat adat, apalagi dengan
sudah adanya heterogenitas di dalam komunitas itu problem dan kerumitan yang barangkali itu perlu menjadi pemikiran kita semua. Karena kalau itu terus diterapkan, hilang itu komunitas adat, masyarakat adat itu hilang, tidak akan ada pengakuan, ya termasuk kepercayaan kalau tidak diperjuangkan oleh kita kita semua. Jadi makanya apa yang kami lakukan dengan MLKI puluhan tahun kita memperjuangkan identitas dan eksistensi kita diakui itu kan dalam rangka itu karena kita menyadari ada upaya-upaya penghilangan identitas, upaya-upaya nihilisasi. Jadi itu barangkali yang ya sebagai tambahan ya. Memang makanya kenapa sampai sekarang undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat itu tidak jadi-jadi karena itu ada konflik of interest antara kepentingan investasi dengan kepentingan masyarakat adat. Itu barangkali yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf kalau kurang sesuai. Terima kasih. Terima kasih.